Firman Tuhan diambil dari Yosua 2. Dengarlah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka." Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya, apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu, serta seluruh kaum keluargamu, kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya, kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya.
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepasnyalah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu. Mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita. Bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Dennis yang sudah membacakan satu pasal yang cukup panjang, saudara, tentang satu kisah yang saya rasa kita semua sudah pernah mendengarnya, pernah merenungkan kisah ini, yaitu tentang bagaimana Rahab, seorang perempuan sundal yang menyelamatkan pengintai Israel. Sebelum kita merenungkan kisah ini atau firman ini lebih dalam lagi, mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan melebihi dunia ini, melebihi kehidupan kami. Engkau Tuhan yang mengasihi kami bukan karena performa kami, tapi Engkau Tuhan yang mengasihi kami karena Engkau Tuhan yang telah menyatakan covenant, janji di dalam anugerah-Mu yang terus Kau bawa dengan setia sampai pada akhirnya. Dan janji itu adalah janji yang Kau nyatakan kepada kami, sehingga kami menjadi bagian daripada janji Tuhan yang agung dan mulia, yang membawa kami kepada kehidupan yang kekal, yang membawa kami ke dalam persekutuan dan penyembahan yang dalam kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Dan itu semua Kau nyatakan karena anugerah-Mu, karena kasih karunia-Mu yang kami terima melalui iman kami Tuhan. Dan kami berdoa agar Kau kembali menyatakan kebenaran, keindahan dan kasih karunia-Mu melalui iman, melalui firman yang akan Kau sampaikan hari ini pada kami semua di tempat ini. Arahkan hati kami kepada karya Kristus yang telah selesai melalui kisah Rahab ini. Dan arahkan kami kepada Kristus Sang Raja yang akan memimpin kehidupan kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara Shalom, selamat pagi, selamat datang kembali di Gospel Providence Church. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Nama saya Davin Nathanael, saya adalah seorang penatua, pendeta penuh waktu yang melayani di Gospel Providence Church atau GPC ini. Senang sekali untuk menyambut saudara-saudara sekalian dan kita bisa berkenalan lebih lanjut lagi. Kalau saudara ingin bertanya lebih dalam lagi tentang gereja kami, tentang GPC, saudara nanti kita bisa berbincang-bincang setelah ibadah ini selesai. Nah saudara, minggu lalu kita sudah memasuki seri khotbah baru dari kitab Joshua. Dan kitab ini saudara berfokus pada bagaimana Tuhan akan menggenapkan covenant of grace, atau dalam bahasa Indonesia janji anugerahnya melalui bangsa Israel yang akan sesaat lagi di dalam kitab Yosua ini menduduki tanah Kanaan yang disebut juga sebagai tanah perjanjian. Bangsa Israel bukan hanya menjadi penerima janji Tuhan di sini, tapi kitab Yosua juga akan menyatakan bagaimana bangsa Israel dipanggil sebagai instrumen yang Tuhan pilih untuk bermitra dalam penggenapan janji anugerah ini. Dan sebagaimana Tuhan telah memakai bangsa Israel untuk membawa dan menghidupi janji anugerahnya, sekarang Tuhan juga memakai semua umat-umat Tuhan yang telah ditebusnya, memakai gereja Tuhan untuk tetap membawa janji anugerah Tuhan yang kita terima sekarang di dalam Injil yang dinyatakan dalam seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah selesai kepada seluruh dunia ini. Ini bukan panggilan bagi bangsa Israel di perjanjian lama atau bagi orang Kristen tertentu saja saudara, tapi panggilan ini adalah panggilan yang Tuhan nyatakan bagi semua orang percaya, bagi saudara dan bagi saya di tempat ini. Dan tentunya panggilan untuk menghidupi dan membawa Injil ini bukanlah satu panggilan yang mudah. Seperti minggu lalu kita sudah melihat dalam kondisi bangsa Israel yang hendak memasuki tanah perjanjian saudara. Kita melihat Israel dihadang dua hambatan yang besar.
tidak memiliki pemimpin yang berpengalaman. Karena pada saat mereka mau masuk ke Israel, Musa yang telah memimpin mereka dengan luar biasa, itu sudah meninggal pada saat itu. Dan mereka juga dihadang satu hambatan lain, yaitu Sungai Yordan, yang pada saat itu keadaannya sedang tinggi, sedang pasang. Sehingga itu akan membuat mereka sangat sulit, bahkan dikatakan mustahil untuk mereka bisa menyeberang dan masuk ke tanah perjanjian pada saat itu. Hambatan-hambatan pun juga banyak akan kita temui dalam kita menghidupi Injil, menjalani Injil dan janji Tuhan, saudara. Apakah itu hambatan dari luar kita, atau hambatan yang lebih penting lagi atau yang lebih sering kali kita gumuli adalah dari dalam diri kita, itu dari dalam dosa-dosa kita. Namun seperti minggu lalu sudah kita pelajari, kita melihat bahwa meskipun hambatan kita besar, saudara, dalam menghidupi janji Tuhan, tetapi ada satu hal yang akan terus menuntun kita, yaitu kesetiaan Tuhan kepada janjinya yang tidak akan pernah berubah, yang Dia nyatakan kepada kita di dalam kasih karunia-Nya untuk kita dapat senantiasa memiliki komitmen yang kuat dan teguh, dan kita dapat menaati seluruh kebenaran firman Tuhan tanpa bercacat. Karena itulah kunci keberhasilan kita, saudara, untuk hidup di dalam semua janji Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan, saudara, masih dengan tema yang sama, menghidupi janji Tuhan, kunci keberhasilan kita, saudara. Tapi hari ini saya mau berfokus kepada satu pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bagaimana caranya sekarang kita bisa melihat kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itu dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah dengan iman yang sejati. Iman, dikatakan di Ibrani 11, itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita percayai. Dan Ibrani 11 ayat 6 berkata dengan jelas bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan itu artinya menghidupi janji Tuhan adalah kehidupan yang kita jalani dengan iman. Dan hari ini di Yosua pasal 2, Tuhan menunjukkan model umat Tuhan yang hidup dalam iman yang sejati. Dan yang menariknya, model yang Tuhan pakai adalah seorang pelacur yang bernama Rahab di Yosua pasal 2. Ada 3 hal, ada 3 poin yang saya ingin kita sama-sama renungkan di dalam firman Tuhan hari ini tentang iman yang sejati dari model yang Tuhan pakai, itu Rahab. Dan 3 poin ini adalah, boleh Yos ditampilkan lagi. Iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada Allah Tritunggal. Iman yang sejati adalah iman yang membuahkan perbuatan baik. Dan iman yang sejati adalah iman yang menyelamatkan. Saudara, saya akan membahas masing-masing poin di dalam khotbah saya hari ini secara dekat dengan perikop yang tadi sudah kita baca. Saya tahu perikopnya panjang, 24 ayat, saudara. Saya akan membantunya dengan menggunakan media PowerPoint, ya. Kita akan pakai satu persatu. Hopefully ini bisa membantu. Tapi kalau saudara ingin mempelajari lebih lagi di kertas liturgi saudara, di gadget saudara, atau saudara kembali bisa scan, ada barcode di kiri kanan saudara, untuk saudara bisa scan liturgi saudara. Jadi saudara kalau yang bawa tablet itu bisa sambil coret-coret juga di tabletnya saudara. Oke, kita akan merenungkan apa itu artinya iman yang sejati dan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui iman, dan bagaimana kita melihat dan menyembah Tuhan melalui iman. Yang pertama, iman yang sejati adalah iman yang berpusat pada Allah Tritunggal. Saudara, Yosua 2 ini juga adalah bagian dari persiapan bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan Yosua pasal 2 ini persiapannya diawali dengan Yosua, dikatakan di ayat pertama, mengirim 2 orang pengintai untuk masuk ke tanah perjanjian, ya, untuk masuk ke, khususnya dikatakan ke kota Yeriko. Kenapa kota Yeriko, saudara? Ya, saya mau kasih sedikit petanya di sini, saudara, ya. Jadi bangsa Israel pada saat itu ada di kota yang warna hijau, ada di daerah bernama Shittim. Shittim itu juga adalah daerah yang berada di sebelah timur, sebelah kanan itu sebelah timur dari Sungai Yordan, ya. Jadi saudara, sepanjang garis itu yang saya kotakkan warna biru, itu adalah Sungai Yordan. Itu adalah sungai yang sangat panjang sekali, saudara. Dan selama perjalanan Israel, ya, mereka itu banyak sudah berkelana di daerah timur Sungai Yordan, dan sekarang mereka mau masuk ke daerah barat Sungai Yordan. Dan kalau saudara lihat di peta ini, kota Yeriko itu adalah kota pertama yang akan ditemui setelah mereka masuk ke tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian itu adanya di sebelah barat, ya, kebanyakan di sebelah barat dari Sungai Yordan. Kota Yeriko, kota pertama, dan kota Yeriko ini juga dikatakan kota yang besar. Bahkan dari semua kota yang ada di peta ini, saudara, di zaman itu kota Yeriko mungkin menjadi kota yang terbesar yang ada di area itu. Akhirnya, ya,
kedua pengintai itu diutus, mereka masuk ke kota Yeriko dan dikatakan apa? Mereka tiba di rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Rahab menyambut kedua pengintai ini masuk dan bisa bermalam di rumahnya Rahab. Nah saudara, ada beberapa hal kenapa pengintai ini perlu dikirim saudara. Ini adalah strategi yang wajar, strategi umum pada saat zaman itu orang mau berperang atau sebuah kerajaan mau berperang. Jadi dikirim dulu pengintainya untuk mengintai daerah musuh saudara, untuk nanti pengintai ini dapat balik dan melaporkan kepada panglimanya atau kepada rajanya bagaimana kondisi dari kota yang mereka akan serang, yang mereka akan serbu gitu. Dan yang pastinya kedua pengintai ini adalah musuh bagi orang-orang Yeriko, bagi raja Yeriko. Tapi menariknya Rahab di sini menerima mereka. Karena kebetulan juga nanti kalau saudara baca di ayat-ayat berikutnya, rumah Rahab ini ada di pas di atas tembok kota Yeriko. Jadi mungkin rumah Rahab ini adalah poin pertama yang mereka temui juga saudara, kedua pengintai ini temui, dan Rahab itu menyambut mereka. Namun kalau saudara baca kembali di ayat 2 sampai ayat 7 dikatakan kedua pengintai ini ternyata ketahuan oleh raja Yeriko di situ, dan kemungkinan besar raja ini tahu ya bahwa mereka ada di rumah Rahab. Lalu raja ini mengutus 2 orang yang kemungkinan ini adalah prajuritnya untuk menangkap kedua pengintai ini. Lalu kita lihat di ayat 4 sampai 6, kedua prajurit raja Yeriko itu datang ke rumah Rahab. Mereka bertanya apakah ada kedua pengintai di situ. Lalu apa yang dilakukan Rahab? Rahab menyembunyikan mereka di bawah rami. Rami itu seperti jerami saudara. Dan kita melihat Rahab berbohong kepada prajurit-prajurit Raja Yeriko yang berkata kalau para pengintai itu dulu memang pernah datang ke rumahnya dia, tapi sekarang udah pergi. Dia sudah pergi balik ke arah Sungai Yordan. Dan atas keterangan Rahab inilah prajurit-prajurit Raja Yeriko akhirnya pergi dan dia mencari kedua pengintai itu di tempat yang lain. Saudara, memang ini fakta yang menarik kalau kita membaca kisah ini tentang Rahab yang berbohong. Tapi dalam khotbah hari ini saya tidak akan membahas detail tentang bohongnya Rahab, karena kenapa? Pertama, ini bukan poin utama yang penulis Yosua ingin sampaikan kepada kita di sini, dan saya tidak mau sidetrack dari tema besar yang sebenarnya Yosua ingin sampaikan kepada, atau penulis Yosua ingin sampaikan kepada kita semuanya dalam khotbah hari ini. Namun kalau saudara mau tahu apakah kebohongan Rahab itu adalah hal yang benar atau tidak, saudara, banyak pendapat di sini, para penafsir Alkitab banyak memiliki pendapat, tapi saya setuju dengan satu pendapat yang berkata tindakan bohongnya Rahab ini bukanlah tindakan yang benar. Ini bukanlah tindakan yang diperbolehkan. Ya saudara, tidak ada yang namanya bohong putih atau bohong untuk kebaikan, tidak ada saudara. Tetap tindakan kebohongan Rahab ini adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Alasannya kenapa? Kita bisa ngobrol setelah ini saudara. Namun, ya, saya ingin memfokuskan kita kepada satu hal yang lebih penting daripada bohongnya Rahab di sini, yaitu kenapa Rahab yang adalah orang Yeriko yang seharusnya menjadi musuh dari pengintai Israel ini malah menyambut dan membantu kedua pengintai ini untuk bisa lolos saudara. Jawabannya, Rahab membantu dan menyembunyikan pengintai Israel ini karena kenapa? Karena iman, karena imannya kepada Tuhan. Dan bagaimana saya bisa menyimpulkan ini? Kita bisa lihat di ayat 8 sampai 11, karena di ayat 8 sampai 11 ini kita dapat melihat Rahab menyatakan satu pengakuan yang besar, pengakuan yang indah tentang siapa Tuhan. Kita lihat di ayat 8, dikatakan seperti itu. Tapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Ayat 9 berkata, dan berkata kepada orang-orang itu, Rahab berkata kepada kedua pengintai itu, kenapa dia mau menolong kedua pengintai itu? Dikatakan, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Perhatikan saudara, Rahab menyebut Tuhan, dan penulis Alkitab memakai huruf kapital semua Tuhan dalam menuliskan Tuhan yang disebutkan Rahab ini. Dan kata Tuhan di perjanjian lama khususnya, kalau dituliskan di dalam huruf kapital semua saudara, itu menyangkut kepada kata YHWH atau kata Yahweh. Dan kata Yahweh ini di dalam istilah teologinya adalah, ini adalah proper name of God. Ya, nama sesungguhnya, nama sejati dari Tuhan yang disembah oleh orang Israel. Dan nama adalah nama yang eksklusif
bagi Allah Yahweh atau yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pernyataan ini saudara menunjukkan bahwa Rahab menolong kedua pengintai Israel karena dia percaya janji Tuhan yang akan memberikan seluruh tanda perjanjian termasuk kota Yeriko kepada bangsa Israel. Dan karena itulah sudah sepatutnya bagi Rahab membantu pengintai Israel karena Allah Tritunggal, Allah sesungguhnya, Allah yang sejati akan memberikannya kepada mereka. Tapi pertanyaannya di sini, apa yang bisa membuat Rahab begitu percayanya kepada janji Tuhan? Sedangkan banyak orang Israel pada saat ini pun juga sedang mungkin mempertanyakan, meragukan janji Tuhan pada saat itu saudara. Tapi kenapa Rahab, si orang Yeriko, itu bisa percaya kepada janji Tuhan? Karena perhatikan di sini, Rahab telah mendengar apa yang Tuhan lakukan di dalam kuasanya. Perhatikan apa yang Rahab katakan di ayat 10. Rahab menyebut ada dua peristiwa yang Allah Tritunggal lakukan. Dikatakan Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, di depan bangsa Israel maksud dari situ. Dan ini adalah kejadian di mana saat bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Tuhan melalui Musa membelah laut Teberau sehingga mereka dapat menyeberangi laut itu dan mereka tiba di tempat yang aman. Dan ini juga peristiwa yang menandakan apa? Kekalahan besar bangsa Mesir karena mereka akhirnya ditenggelamkan Tuhan di tengah-tengah laut Teberau tersebut. Dan di sini Rahab melihat bahwa Tuhan yang menolong, yang memimpin bangsa Israel itu adalah Tuhan yang luar biasa hebatnya. Karena kenapa? Bangsa Mesir itu bangsa yang hebat sekali saudara. Kereta-kereta mereka banyak, pasukan mereka luar biasa perkasanya. Tapi apa yang terjadi? Kalah oleh kuasa Tuhan yang mengeringkan laut Teberau. Lalu berikutnya Rahab juga berkata, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Saudara mungkin lebih gak familiar dengan kisah ini. Kisahnya ada di Bilangan pasal 21. Di sini juga saudara ceritanya adalah bangsa Israel yang sedang berkelana di padang gurun pada saat itu hendak melewati daerah Sihon dan Og, daerah yang dikuasai oleh orang Amori. Dan kedua daerah ini juga terkenal saudara sebagai daerah yang rajanya itu kuat, pasukannya hebat-hebat saudara. Apa yang terjadi? Sebenarnya bangsa Israel cuma mau numpang, minta izin. Ya punten, saya mau lewat dulu, boleh ya lewatin daerah kamu. Tapi apa yang terjadi? Raja-raja di daerah Sihon dan Og ini tidak mau kasih izin. Dan mereka mau melawan bangsa Israel. Akhirnya yang terjadi peperangan antara bangsa Israel dan bangsa Amori di Sihon dan Og. Dan bangsa Israel seperti yang kita tahu menang atas mereka semua saudara. Nah saudara, kalau di perjanjian lama kita melihat ada kemenangan satu bangsa melawan bangsa yang lain. Kemenangan itu bukan terjadi karena bangsanya saja, tapi kemenangan itu juga merepresentasikan kemenangan dewa atau Tuhan yang mereka sembah. Dan kekalahan suatu bangsa itu juga menyatakan kekalahan suatu dewa atau suatu Tuhan yang mereka sembah. Bangsa Israel menang melawan orang Amori, melawan bangsa Sihon dan Og, artinya apa? Tuhan Allah Tritunggal menang atas dewa-dewa orang Amori yang disembah pada saat itu. Dan dari kedua hal inilah Rahab mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia akan memberikan tanah perjanjian kota Yeriko kepada bangsa Israel. Tapi gak cuma itu saja saudara. Rahab beriman juga karena ia mendengar apa yang Tuhan katakan. Tidak hanya melalui kedua peristiwa ini, tapi juga di dalam firman-Nya. Kok bisa saudara? Perhatikan ayat 11. Ini salah satu ayat kunci dalam khotbah kita hari ini saudara. Ayat 11 Rahab berkata seperti ini. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di atas langit, di atas bumi, di langit di atas dan di bumi di bawah. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan menariknya saudara, pernyataan ini bukan pernyataan yang original sebenarnya dari mulut Rahab begitu saja. Karena kenapa? Ada ayat di Alkitab yang mirip dengan pernyataan yang Rahab sebutkan di sini. Ayat apa itu saudara? Saya kasih perbandingannya satu di sini. Yos, mati ya. Next, bisa dibantu Yos? Pointernya mati. Nah, saudara perhatikan, ada satu kemiripan dengan Keluaran 20 ayat 4. Ya, Keluaran 20 ayat 4 berkata apa?
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Memang nggak apple to apple ya saudara ya, ininya kalimatnya. Nggak persis verbatim kalimatnya begitu. Ya. Tetapi saudara, kalau saudara biasanya ada ngomong kepada teman-teman saudara dan biasanya ada mengucapkan frasa-frasa dari ayat-ayat Alkitab. Itu pasti apa saudara? Orang itu tahu, orang itu mengerti ayat Alkitab atau isi dari Alkitab. Rahab di sini saudara, dia mengulangi atau memakai bahasa yang ada di dalam Keluaran 20 ayat 4. Dan Keluaran 20 ayat 4 itu apa saudara? Itu adalah bagian dari hukum Taurat. Hukum yang menjadi pusat dari semua hukum Allah di perjanjian lama yang diberikan kepada Musa, dan ini merupakan bagian dari perintah kedua. Jangan membuat patung, jangan menyembah berhala di atas bumi dan di langit di atas dan di bumi di bawah. Dan apa yang ingin ditunjukkan di sini saudara? Saudara, perintah kedua di dalam hukum Taurat itu mau menunjukkan bahwa apa? Bahwa Tuhan yang benar itu hanya satu. Hanya Allah Tritunggal, Allah Yahweh. Allah Tritunggal, Allah yang satu di dalam esensinya dan tiga di dalam pribadinya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan perintah kedua ini mau menegaskan bahwa Tuhan-Tuhan lain yang ditemukan di dalam dunia ini, yang disembah selain daripada Allah Tritunggal, itu bukanlah Tuhan. Itu adalah berhala, dan jangan kita menyembah kepada apa yang bukan Tuhan selain daripada Allah Tritunggal. Pernyataan Rahab di ayat 11 memiliki kesamaan dengan perintah kedua. Ya, bedanya kalau perintah kedua itu dalam tone yang negatif, Rahab dengan tone yang positif. Dia berkata Allah adalah satu-satunya Allah di langit di atas, di bumi di bawah. Itu menunjukkan apa? Bahwa Rahab mempercayai bahwa Allah yang Maha Kuasa adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat secara absolut di dalam dunia ini, dan tidak ada lagi Tuhan di dalam dunia ini selain Allah Tritunggal. Nggak bisa Yos. Ya udah, PowerPoint-nya stop sampai sini aja saudara. Saya nggak pakai PowerPoint lagi daripada nanti khotbahnya jadi distraction. Saya akan langsung pakai skrip saya aja ya. Oke. Jadi saudara, apa yang Rahab sampaikan tentang pengakuannya terhadap Tuhan, ya, adalah satu teologi yang penting tentang Tuhan. Bahwa apa saudara? Tuhan itu gak ada banyak. Tidak ada saudara yang namanya versi Tuhan orang Kristen atau Tuhan versi agama atau kepercayaan lainnya, gak ada saudara. Hanya ada satu Tuhan dalam dunia ini, yaitu Allah Tritunggal. Dan Allah Tritunggal tidak akan menyatakan dirinya dalam perwujudan atau pengertian yang lain selain yaitu di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi saudara, kalau ada agama atau kepercayaan yang lain yang mengatakan bahwa Allah itu hanya satu secara esensi dan satu secara pribadi, atau Allah itu ada beragam pribadinya, atau Allah itu bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saudara, kita bisa mengatakan bahwa Tuhan atau Allah yang disebutkan, yang dipercayai, itu bukan Allah Tritunggal, tapi yang mereka sembah adalah berhala. Dan oleh sebab itulah dari pengakuan ini, Rahab percaya bahwa Allah Tritunggal adalah Tuhan atas dirinya dan satu-satunya Tuhan yang patut disembah oleh Rahab dan semua orang di dalam dunia ini. Saudara, di sini kita melihat apa itu iman yang sejati, yaitu iman yang berpusat bukan kepada suatu Tuhan saja, bukan kepada Tuhan seperti yang kita bayangkan, tapi berpusat kepada Allah Tritunggal. Dan iman yang sejati tidak berpusat kepada hal-hal yang lain, apalagi kepada diri kita sendiri. Sekarang saya mau kita berpikir, apa bedanya iman yang berpusat sama Tuhan dan yang tidak berpusat sama Tuhan? Iman yang berpusat pada Allah Tritunggal dan yang tidak. Saudara, kalau kita memusatkan iman kita bukan kepada Allah Tritunggal, maka kita akan menempatkan tujuan dari iman kita itu ke hal-hal yang lain. Misalnya, karir yang baik, keuangan yang berlimpah, bisa punya pasangan hidup, suami istri bisa punya anak, yang kuliah berharap bisa punya masa depan yang cerah. Dan saudara, apakah kalau kita menjadikan hal-hal yang tadi saya sebutkan sebagai tujuan iman,
maka kita nggak percaya lagi sama Tuhan. Enggak, Tuhan masih ada di situ saudara. Tapi Tuhannya tidak kita tempatkan sebagai tujuan, tapi sebagai sarana untuk mendapatkan tujuan kita. Kita beriman kalau Tuhan akan memberikan hidup yang berhasil. Kita beriman kalau kita rajin berdoa, maka Tuhan akan melancarkan pekerjaan kita, memberikan kita rezeki, memberikan kita jodoh. Atau kalau kita rajin saat teduh gitu, ya kita beriman, Tuhan akan menjauhkan kita dari masalah-masalah hidup, dari sakit penyakit, dari musibah. Saudara, saya mau katakan di sini, sebenarnya tidak salah kalau kita mau mengingini kesehatan yang baik, kita mau memiliki pekerjaan yang baik, kita mau sekolah, kita lulus, kita mau punya pasangan hidup. Keinginan-keinginan hidup kita itu sebenarnya tidak salah. Tetapi akan menjadi salah kalau itu menjadi tujuan akhir dari iman kita. Dan kita menempatkannya lebih tinggi daripada Tuhan. Sebaliknya, iman yang berpusat pada Tuhan akan menempatkan Tuhan itu sebagai tujuan akhir, tujuan utama. Di mana kita akan menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat dalam segala jalan kehidupan kita. Apakah itu bisa susah ataupun senang, saat kita miskin atau kaya, single atau menikah, di semua musim itu, di semua waktu itu Tuhan berkuasa mutlak atas segala yang terjadi, atas kehidupan kita. Dan tidak hanya itu saudara, saat kita menempatkan Tuhan sebagai tujuan utama kita, tujuan akhir kita, kita dapat menyadari satu kebenaran yang penting, bahwa sebenarnya Tuhan udah atur semua yang ada di dalam hidup kita, baik itu hal yang susah maupun hal yang senang, agar apa saudara? Kita dapat melihat kepada Dia, berfokus kepada Tuhan, dan menghidupi Injil dengan setia. Jadi saudara, saya yang katakan di sini, tidak ada waktu di mana Tuhan tidak berkuasa atas kehidupan kita. Allah Tritunggal tidak berkuasa. Bahkan di saat terburuk dalam kehidupan kita, di saat kita menemukan apa yang kita sebut sebagai hambatan, itu adalah bagian atau rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Memang kita nggak bisa mengerti sepenuhnya kenapa itu terjadi saudara. Tapi yang pasti saudara, semua waktu yang Tuhan nyatakan kepada kita, Tuhan nyatakan untuk apa? Kemuliaannya, dan agar kita dapat terus berfokus dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di dalam iman yang benar, kita tahu bahwa Tuhan bukan ada untuk memenuhi keinginan kita, tapi kita ada untuk menjalani kehendak Tuhan dalam ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Seperti yang Rahab tunjukkan saat ia menolong pengintai-pengintai ini di dalam perbuatan baiknya. Di poin yang kedua, iman yang sejati adalah iman yang membuahkan perbuatan baik. Saudara, kita sudah lihat apa yang mendasari iman Rahab, yaitu kepercayaannya kepada Allah Yahweh yang diucapkan dalam pengakuannya kepada kedua pengintai. Ya, pengakuan yang luar biasa, pernyataan iman yang sangat berani, sangat indah tentang Tuhan yang berdaulat dan berkuasa sepenuhnya saudara. Namun menariknya saudara, kalau kita melihat Rahab yang juga disebutkan di dalam perjanjian baru. Ada dua ayat atau dua penulis di perjanjian baru yang memberikan interpretasinya terhadap imannya Rahab. Ya. Yang pertama, itu di Ibrani 11 ayat 31. Ya. Di situ dikatakan seperti ini saudara, Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Perhatikan ya saudara ya. Dan ayat yang kedua di Yakobus 2:25. Di situ dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ini pernyataan yang merujuk kepada imannya Rahab, saudara. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Saudara, dua ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa Rahab adalah orang yang beriman. Tetapi menariknya kedua ayat ini tidak bilang Rahab itu beriman karena pengakuannya kepada Tuhan. Enggak. Tapi Rahab beriman karena dia telah menyambut, menyembunyikan, dan menolong mereka lolos. Artinya apa saudara? Rahab beriman karena perbuatannya. Nah, apa hubungannya antara iman dan perbuatan, terutama perbuatan yang baik? Saudara, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan apa hubungan yang keliru yang seringkali kita pikirkan antara iman dan perbuatan yang baik. Yaitu, perbuatan yang baik adalah syarat untuk mendatangkan iman. Perbuatan yang baik akan menghasilkan iman kepada Tuhan dan menunjukkan kalau kita diselamatkan, kita dibenarkan atau diterima oleh Tuhan, itu karena perbuatan baik kita.
Nah, saudara, kenapa ini saya katakan pernyataan yang keliru? Karena Injil jelas menyatakan bahwa kita dibenarkan bukan karena iman, tapi kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena iman semata. Kita akan pelajari nanti di poin ketiga, saudara. Tapi bukannya tadi saya bilang di Yakobus 2:25 dikatakan ayatnya Rahab dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Apa maksudnya di sini? Kok kelihatannya bertentangan dengan ajaran Injil yang berkata kita dibenarkan karena iman? Nah, saudara, apa yang Yosua, Yakobus, dan Ibrani mau menyatakan tentang iman dan perbuatan baik itu adalah seperti ini. Perbuatan baik yang Rahab lakukan saat menolong pengintai Israel itu bukanlah penyebab dari iman, tetapi bukti dari iman Rahab yang sejati. Rahab tidak menjadi beriman setelah dia menolong para pengintai, tetapi sebelum Rahab menolong para pengintai itu, saudara, Rahab sudah beriman dulu kepada Tuhan. Dia sudah terlebih dahulu percaya kepada janji Tuhan yang mau memberikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan iman inilah yang sebetulnya menjadi dasar bagi Rahab untuk berbuat baik, menolong, menyembunyikan, dan meloloskan kedua pengintai Israel. Di sini kita melihat, saudara, bahwa perbuatan baik tidak menghasilkan iman yang sejati, tetapi iman yang sejati dapat dilihat dan dibuktikan dari perbuatan baik seseorang yang didasari pada ketaatan dalam seluruh perintah Tuhan. Ya, udah bisa belum, Jos? Udah nih, coba. Masih belum bisa, nggak apa-apa deh. Oke. Perbuatan baik, saya ulangi sekali lagi, tidak menghasilkan iman yang sejati, tapi iman yang sejati dapat dilihat dan dibuktikan dari perbuatan baik seseorang yang didasari pada ketaatan dalam seluruh perintah Tuhan. Iman dan perbuatan baik itu bisa saya ibaratkan seperti ini, saudara. Jika ada seorang suami yang mengaku sayang sama istrinya, maka suami tersebut pasti mau meluangkan waktu buat istrinya. Dia mau memberikan apa yang istrinya inginkan. Dia mau manjain istrinya, melakukan kehendak istrinya. Karena kenapa? Dia sayang sama istrinya. Tapi apa yang terjadi, saudara, kalau saudara ngelihat ada suami yang bilang dia sayang sama istrinya, tapi nggak pernah meluangkan waktu buat istrinya, tidak pernah mau menuruti apa yang istrinya inginkan, cuek sama istrinya, saudara, kita mungkin bisa mempertanyakan apakah betul suami ini benar-benar sayang sama istrinya. Karena apa? Tidak ada perbuatan yang nyata, tidak ada tindakan yang nyata sayangnya kepada istrinya. Sehingga saudara, saya yang katakan, jika ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Tritunggal, tapi orang ini tidak pernah berusaha untuk hidup taat kepada Tuhan, dia mengaku percaya kepada Allah Tritunggal tapi masih suka melakukan dosa, malah kelihatannya dosanya tambah besar dalam kehidupannya. Dia nggak mau memberikan waktunya, tenaganya untuk Tuhan, dan secara sengaja mau merugikan atau menyakiti orang lain, saudara. Mohon maaf, kalau kita bisa mempertanyakan apakah orang tersebut itu betul-betul sudah memiliki iman yang sejati atau tidak kepada Tuhan. Karena iman yang sejati itu bukan hanya iman yang mengerti tentang Tuhan secara teologi, secara perkataan atau pengakuan kita semata, saudara. Tapi iman yang sejati adalah iman yang hidup dalam perbuatan baik kita. Tapi pertanyaannya, bukankah orang yang tidak beriman juga bisa melakukan perbuatan yang baik? Apa bedanya dong perbuatan baik orang beriman dan yang tidak beriman, saudara? Nah, saudara, perbuatan baik dalam kehidupan orang beriman itu tidak terjadi secara instan. Mungkin orang itu perlu dulu disadarkan dari dosa-dosanya. Dia perlu bertobat, perlu belajar dan berusaha untuk melakukan perbuatan baik. Dan ini seringkali perlu waktu yang panjang, energi dan perhatian yang besar dan kesabaran bagi kita. Dan bukan cuma kita, orang-orang di sekitar kita juga, bagi gereja Tuhan untuk berproses dalam perbuatan baik yang terjadi dalam kehidupan orang beriman. Dan mungkin saja perbuatan baik seseorang itu tidak akan dirasakan dampaknya oleh banyak orang. Mungkin hanya akan terlihat kecil dan sederhana. Namun perbuatan baik yang terjadi dalam hidup orang beriman, saudara, tidak akan terjadi hanya dalam waktu sesaat saja. Meskipun perbuatan baik dalam hidup orang beriman itu akan bertumbuh secara lambat, akan bertumbuh mungkin dalam waktu yang, atau progresnya mungkin kita tidak bisa melihat secara signifikan. Tetapi perbuatan baik dalam kehidupan orang beriman itu akan menetap selamanya dalam kehidupan dia. Dan itulah yang membuat orang beriman akan senantiasa membuahkan perbuatan baik dalam
musim kehidupan apapun juga. Kalau kita kembali lihat ke Rahab, saudara, perbuatan baik Rahab itu sebetulnya nggak ada untungnya buat dia. Perbuatan baiknya dia itu justru akan beresiko tinggi buat dia. Karena kenapa? Kalau ketahuan dia udah berbohong, ketahuan dia udah menyembunyikan pengintai Israel, dia udah bersekongkol dengan musuh dari orang Yeriko, Rahab pun bisa ikut kena akibatnya. Ikut dihukum bersama-sama para pengintai Israel tersebut. Tapi saudara, Rahab melihat jauh lebih besar daripada apa yang dilihat atau apa yang dihidupinya di dalam Yeriko, saudara. Dia melihat janji Tuhan yang mendasarinya untuk dia mau menolong para pengintai-pengintai orang Israel tersebut. Dan yang Rahab lihat, janji Tuhan yang akan memberikan tanah perjanjian, itu bukan hanya janji yang akan memberikan dia suatu kehidupan yang lebih baik, tetapi janji yang akan memberikan satu jalan yang akan menyelamatkan Rahab dari satu masalah besar yang Rahab dan kita semua miliki. Poin yang ketiga, iman nasihatnya adalah iman yang menyelamatkan. Ya. Saudara, setelah Rahab melindungi kedua pengintai, dia sudah mengakui imannya di depan mereka. Di ayat 12-21, ya, setelah semuanya itu selesai, Rahab lantas meminta kepada kedua pengintai untuk bersumpah agar Rahab dan seluruh anggota keluarganya dapat dibebaskan ketika nanti Israel akan menyerang kota Yeriko. Dan kedua pengintai tersebut dikatakan di ayat 19, kalau saudara bisa baca di perikop itu, berjanji bahwa jika ada darah tercurah dari orang-orang di dalam rumah Rahab, maka mereka akan menanggung akibatnya hanya jika Rahab tetap memegang janjinya untuk tidak mengabarkan keberadaan kedua pengintai tersebut kepada Raja Yeriko dan membiarkan mereka untuk kabur dari kota Yeriko sampai mereka bisa kembali kepada Yosua di seberang timur sungai Yordan. Rahab menepati janjinya, meloloskan mereka berdua dengan memberikan tali kirmizi untuk mereka bisa turun dari rumahnya Rahab, dari tembok kota Yeriko. Dan di ayat 22 akhirnya para pengintai tersebut dikatakan bersembunyi di pegunungan selama 3 hari sesuai dengan instruksi Rahab. Para pengejar-pengejar Raja Yeriko, prajurit-prajurit Raja Yeriko nggak berhasil menemukan mereka, dan akhirnya para pengintai selamat dan membawa laporan menceritakan apa yang terjadi selama mereka berada di Yeriko, menceritakan tentang Rahab kepada Yosua. Dan ini yang menjadi satu dasar untuk mereka akhirnya di pasal 6 nanti menghancurkan kota Yeriko. Saudara, permintaan Rahab agar para pengintai bersumpah menyelamatkan dia itu sekilas seperti tawar-menawarnya Rahab kepada orang Israel supaya dia mendapatkan timbal balik yang sepadan. Kedengarannya, Rahab itu meminta sumpah sebagai satu hal atau pernyataan yang transaksional. Karena aku sudah menolong kamu, maka kamu tolong aku balik nantinya. Namun saudara, jika kita lihat lebih dalam lagi saudara, Rahab dan juga para pengintai ini berani bersumpah untuk membebaskan Rahab dari kehancuran Yeriko, bukan semata-mata sebagai satu pernyataan yang transaksional, bukan balas jasa, tetapi sumpah ini terucap sekali lagi karena iman. Karena Rahab melihat janji Tuhan yang tidak hanya Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Karena kenapa? Di dalam imannya, Rahab yang sebetulnya bukan orang Israel secara biologis saudara, melihat bahwa dirinya juga akan menjadi seorang Israel dalam tanda kutip. Sama seperti orang-orang Israel lain yang juga dipilih Tuhan untuk hidup dalam berkat Tuhan dan menjadi berkat Tuhan seperti yang Tuhan telah janjikan kepada bangsa Israel melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan itulah kenapa Rahab berani bersumpah, karena dia melihat apa? Janji Tuhan itu juga untuk dirinya sendiri karena dia beriman saudara. Karena Rahab tahu Tuhan yang adil di dalam janjinya itu akan membinasakan orang-orang yang tidak benar seperti bangsa Mesir, orang-orang Amori di Sihon dan Gog, bangsa Yeriko. Dan Tuhan yang adil pasti akan menyelamatkan orang-orang yang benar. Dan saudara, bagaimana kita tahu Rahab adalah orang yang benar di hadapan Tuhan? Kita sudah pelajari tadi di ayat pertama, Rahab disebut apa saudara? Perempuan sundal itu. Perempuan sundal itu adalah pelacur saudara, yang pada masa itu kehidupannya sangat direndahkan orang. Dia sudah berdosa dengan luar biasa.
dia bisa tergolong atau terlihat seperti sampah masyarakat, saudara. Jadi tidak mungkin, saudara, Rahab itu bisa benar di hadapan Tuhan dengan dirinya sendiri atau dengan perbuatan hidupnya. Tapi Rahab adalah orang yang benar karena Rahab memiliki iman yang membenarkan dirinya. Dan iman yang dimiliki di dalam diri Rahab itu menunjukkan apa? Bahwa iman yang sejati, iman yang membenarkan, itu bukan hanya milik bangsa tertentu saja, tapi iman itu juga adalah iman yang diberikan oleh semua bangsa oleh Tuhan. Dia memberikan iman itu kepada orang-orang Israel, kepada Rahab yang orang Yeriko, dan kepada kita semua di sini, orang Kristen yang adalah orang Indonesia. Iman di Rahab menunjukkan, saudara, bahwa iman yang sejati itu tidak tergantung pada prestasi atau reputasi hidup kita. Dan Tuhan menganugerahkan iman itu kepada orang yang Tuhan tidak menganugerahkan iman kepada orang yang kelihatannya punya reputasi bagus saja, tapi juga kepada orang yang terlihat seperti sampah masyarakat yang punya reputasi buruk seperti Rahab yang adalah seorang yang melacur. Dan dalam iman, Rahab juga menyatakan bahwa janji Tuhan itu akan Tuhan genapi kepada semua orang beriman, dan Tuhan genapi kepada Rahab. Dan kita bisa lihat bagaimana Tuhan betul-betul menyatakan penggenapan janjinya kepada Rahab yang beriman. Yang kita bisa lihat dari Yosua 6 ayat 25a. Ya, dikatakan di situ Rahab diselamatkan dari kebinasaan bangsa Yeriko. Dikatakan demikianlah Rahab, perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Saat bangsa Israel menyerang Yeriko, menghabisi kota Yeriko, Rahab dibiarkan hidup. Dan itu merupakan penggenapan dari janji Tuhan. Tuhan akan membebaskan, menyelamatkan Rahab. Dan dikatakan juga Rahab bisa tinggal di tanah perjanjian sebagai umat Allah. Yosua 6 ayat 25 juga berkata, maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua untuk memintai Yeriko. Rahab betul-betul menjadi dalam tanda kutip seorang Israel yang hidup di dalam janji Tuhan. Dan tidak hanya itu saja. Janji Tuhan apa? Tuhan akan menyelamatkan kita, memberikan kita kehidupan yang kekal, dan juga akan menjadikan kita berkat. Bagaimana Rahab menjadi berkat, saudara? Kalau kita buka di Matius pasal pertama, pasal paling pertama dari kitab Perjanjian Baru, kita akan di situ akan menemukan sebuah silsilah yang kembali menyebut nama Rahab. Dikatakan Rahab adalah seorang istri dari seorang yang bernama Salmon, dan dikatakan Salmon dan Rahab memperanakan seorang yang bernama Boas. Kalau saudara tahu Boas itu merupakan suami dari Ruth. Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Raja Daud. Dan kita tahu Raja Daud adalah raja orang Israel yang dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Rahab, seorang perempuan sundal itu, adalah nenek buyut dari Raja Daud. Dan kalau kita lanjutkan silsilah di Matius 1, kita tahu bersama apa yang akan datang dari keturunan Raja Daud, saudara. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak Daud. Yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa dan membawa kita semua menjadi umat Tuhan untuk hidup dalam berkat Tuhan dan membawa berkat Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu, saudara, iman yang Rahab miliki bukan hanya iman yang akan menyelamatkan dirinya dari keruntuhan Yeriko, tetapi iman yang menyelamatkan dirinya dari dosa. Yang membenarkan dirinya dari seorang perempuan sundal yang tidak ternilai, menjadi seorang anak Tuhan yang dikasihi dan dihargai begitu rupa oleh Bapa di surga. Iman Rahab adalah iman yang tertuju pada janji Tuhan Yesus Kristus. Dan kabar baiknya sama seperti Rahab, Tuhan juga telah menganugerahkan iman yang sama bagi kita semua. Iman yang juga tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya bedanya, jika Rahab melihat iman yang sejati itu ke depan, kepada janji Yesus Kristus yang belum selesai dan yang akan digenapi melalui keturunannya, kita sekarang melihat iman kita ke belakang, kepada janji Kristus yang sudah selesai di dalam kematian Kristus yang sudah menebus semua dosa-dosa kita, di dalam kebangkitan dan di dalam kebangkitan Yesus yang telah menyatakan kehidupan baru bagi kita, yaitu kehidupan di dalam kemenangan. Iman yang sejati itu bisa kita katakan sebagai iman yang menyelamatkan atau saving faith.
Karena iman yang sejati akan selalu memimpin kita kepada Kristus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan yang sudah membenarkan kita di dalam kebenaran Kristus. Dan itulah kenapa saudara, iman yang sejati ini akan terus membuahkan perbuatan baik dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dasar dari iman kita itu adalah Injil Kristus yang permanen, yang tidak akan berubah. Dan kabar baiknya lagi saudara, seperti Tuhan sudah memberikan iman sejati ini kepada Rahab, Dia memberikan iman ini kepada kita semua anak-anak Tuhan, siapapun kita, orang terpandang atau tidak dalam dunia ini, dalam kondisi kehidupan apapun, baik atau buruk, baik saudara seorang jemaat biasa, seorang leader, atau seorang pendeta seperti saya yang berkhotbah, kita semua punya iman yang sama. Dan artinya apa itu saudara? Kita semua punya anugerah dari Tuhan. Telah menerima anugerah dari Tuhan untuk apa? Hidup benar, berbuat baik, bertumbuh di dalam segala kekudusan. Siapapun kita saudara. Dan mari saudara sebagai satu gereja sama-sama, let's live by faith in Jesus Christ and not by sight. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan, orang-orang yang layak dihukum dan dimurkai bersama-sama dengan orang-orang Yeriko. Namun di dalam kasih karunia-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Kau menganugerahkan iman yang menyelamatkan. Dan iman itu adalah iman yang tertuju kepada pribadi Yesus Kristus yang menyelamatkan setiap daripada kami. Di dalam kesadaran iman ini kami berdoa, ampuni kami Tuhan untuk segala dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami tidak mempercayai kedaulatan-Mu Tuhan. Kami hanya mengakui Tuhan melalui mulut lidah kami, tetapi kami tidak mempraktekkan atau tidak menyatakannya dalam kehidupan kami. Kami berdoa agar Tuhan menolong kami, untuk kami dapat menghidupi iman kami dengan sejati, dengan sepenuhnya. Bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang tercurah dari atas kayu salib, yang tercurah dari Kalvari untuk setiap daripada kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.